Ya, saya buka kembali untuk mata kuliah biosinyal. Pertemuan pertama yaitu pendahuluan untuk biosinyal dengan saya Dimas Nadianto dari Departemen Biokimia Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam IPB University. Nah, jadi apa yang dimaksud dengan biosinyal ya? Biosinyal itu adalah sinyal yang memicu sistem biologis, ya. Baik itu adalah organisme hidup, ya, organ, jaringan, sel, ya, atau bahkan senyawa-senyawa kimia di dalam sel. Ini semua adalah suatu bentuk biosinyal. Jadi, sinyal pada sistem biologis secara umum seperti itu. Nah, banyak sekali sinyal-sinyal dalam sistem biologis ya. Kalau misalnya kita mengambil contoh pada kehidupan sehari-hari saja misalnya. Kenapa dan bahkan kadang sinyal-sinyal ini juga eh, tanpa kita sadari ya atau di bawah sadar kita. Misalnya saja sinyal ya kita mulai dari berbagai indera kita, rasa, lidah. Bagaimana kemudian kita bisa mencerna suatu makanan, menghasilkan suatu rasa. Nah, ini bisa memicu banyak sekali riset, ya. Bagaimana kemudian upaya orang untuk memanipulasi, menipu lidah, membuat manis itu harusnya berasosiasi dengan energi, yaitu dengan karbohidrat. Tapi sekarang tidak begitu. Beberapa senyawa non-karbohidrat bisa dibuat rasanya menjadi manis. Kemudian penciuman. Penciuman ini juga menarik ya. Bagaimana pengembangan teknologi, misalnya salah satunya dalam teknologi parfum. Bagaimana kemudian orang membuat berbagai senyawa ya, yang bisa menipu penciuman, aroma, kemudian penglihatan. Itu juga adalah suatu bentuk sinyal. Terus kemudian pendengaran, sinyal. Indera perasa ya, peraba ini sinyal juga. Nah itu pada manusia. Pada hewan, sama ya, hewan juga menghasilkan feromon. Tumbuhan, bahkan tumbuhan juga menghasilkan sinyal-sinyal tertentu untuk berinteraksi, baik sesama makhluk hidup dalam satu spesies yang sama maupun antar spesies. Itu adalah sinyal pada makhluk hidup. Nah, bagaimana sinyal ini bisa memicu respon biologis? Banyak. Respons biologis dapat terpicu dengan berbagai molekul, misalnya saja hormon. Hormon bisa memicu respon biologis. Enzim, enzim-enzim juga memicu respons biologis. Misalnya saja enzim-enzim pada sistem pencernaan, kemudian enzim-enzim yang bekerja pada sintesis, misalnya saja histamin, gitu. Itu memicu respon biologis. Genetik, genetik tentu saja ya. Eh, Perubahan-perubahan dalam gen itu akan memicu respons biologis. Dan terakhir adalah regulasi pada sistem syaraf. Nah, ini semua bisa dipicu oleh suatu sinyal tertentu. Bisa diaktifkan, bisa di stop, bisa dipercepat, bisa diperlambat. Itu semua adalah biosinyal. Nah, banyak ada beberapa jenis interaksi ya yang dapat memicu respons pada suatu makhluk hidup. Nah, dan interaksi ini pada makhluk hidup sangat spesifik. Dan banyak sekarang di biokimia kita pelajari interaksi ini. Yang pertama interaksi reseptor dengan hormon dalam memicu biosinyal. Bagaimana misalnya hormon pertumbuhan, growth hormone, dia harus ketemu reseptornya, kemudian memicu pertumbuhan. Estrogen sebagai salah satu hormon yang terkait dengan faktor pertumbuhan juga dipelajari secara spesifik ya, banyak. Terutama karena estrogen, reseptor estrogen berkaitan erat dengan banyak kasus kanker ya, khususnya kanker-kanker yang terjadi pada perempuan. Nah, selanjutnya interaksi antara enzim dengan substrat, enzim dengan inhibitor. Ini sinyal. Saat ini banyak riset-riset yang mencari inhibitor untuk suatu enzim. Karena banyak penyakit itu terjadi karena ketidakseimbangan
aktivitas dari enzim-enzim ini. Misalnya saja diabetes. Diabetes terjadi karena flux, kenaikan konsentrasi glukosa yang signifikan pada waktu yang pendek di darah. Kenapa konsentrasi naik pada waktu yang pendek? Karena pemecahan glukosa terjadi secara simultan di usus. Enzim kuncinya adalah alfa 1,6 glukosidase. Nah, dengan menggunakan inhibitor glukosidase, maka kita bisa menghambat degradasi pati menjadi glukosa. Akibatnya apa? Akibatnya kenaikan glukosa tidak signifikan, sedikit aja, sehingga menghambat terjadinya kondisi diabetes. Kemudian asam urat ya, GOUT, penyakit yang dikenal dengan GOUT. GOUT itu terjadi karena perubahan senyawa yang namanya santin oleh enzim santin oksidase menjadi molekul asam urat. Nah, asam urat ini memiliki tingkat kelarutan yang rendah, sehingga mudah mengendap khususnya di area persendian. Jadilah penyakit GOUT. Nah, maka kita cari inhibitor dari asam urat. Inhibitor dari santin oksidase. Salah satu molekul yang sering menjadi standar adalah allopurinol. Dengan menghambat perubahan santin menjadi santin oksidase, maka asam urat bisa dikeluarkan secara perlahan, sedikit demi sedikit. Sehingga tidak terjadi penumpukan asam urat dan bisa mengobati kondisi GOUT. Kemudian odoran, bau, tastan, rasa dengan reseptornya. Di hidung kita, di lidah, itu banyak sekali reseptor. Ada reseptor rasa, ada reseptor bau. Nah, reseptor ini akan menangkap senyawa kimia tertentu. Bagaimana proses menangkapnya? Interaksi antar molekul. Dan kadang ditangkap nggak seluruhnya, tetapi gugus aktif dari molekul itu. Makanya kita bisa membuat molekul lain yang mirip, nempel di situ di reseptor, tapi bukan molekulnya. Itulah yang namanya rasa atau bau sintetik. Nah, interaksi antigen dengan antibodi, ini juga sinyal. Bagaimana kemudian keberadaan suatu antigen dapat menginduksi sintesis antibodi di dalam tubuh. Sehingga kalau antigen itu lagi datang, ya datang kembali di masa depan, antibodi sudah siap. Interaksi asam nukleat dengan protein. Interaksi asam nukleat dengan asam nukleat lain yang komplementer. Interaksi cahaya dengan pigmen. Ini semua berbagai interaksi dan ini sangat spesifik. Lock and key, kunci dan gembok. Nah, kemudian secara umum sinyal-sinyal ini sering disebut sebagai ligan. Nah, sistem biologinya itu adalah reseptor. Nah, makanya terutama studi-studi in silico ya, banyak istilah ligan reseptor, ligan reseptor. Jadi ligan itu apa ya? Bisa macam-macam. Substrat bisa dibilang sebagai ligan. Inhibitor dibilang sebagai ligan. Aktivator, modulator, ya, itu bisa dibilang sebagai ligan. Nah, berikut adalah beberapa sinyal atau list ligan yang bisa direspons oleh sel. Yang pertama tentu saja sinyal kimia. Banyak sinyal kimia. Tadi ya bau, rasa, itu sinyal kimia semua tuh. Cahaya direspons. Ya, tidak hanya manusia ya, kita kalau lihat cahaya ya, terlalu terang silau gitu. Pada beberapa orang ya, ini genetics, melihat cahaya yang terang itu akan menginduksi bersin. Tumbuhan, tumbuhan itu tumbuh ke arah cahaya, ada yang seperti itu ya, atau fototaksis. Suhu, respons terhadap suhu. Kita nggak lihat, tapi tiba-tiba menyentuh permukaan yang panas. Refleks itu. Tidak pakai pikir, tangannya akan langsung ditarik. Prosesnya sangat cepat, tetapi sangat rumit. Bagaimana di tangan itu terjadi sinyal. Dikirim ke tulang belakang di bagian saraf bawah sadar, sehingga tangannya ditarik. Suhu. Tekanan ya, raba, mechanical touch. Dengan merem kita bisa tahu ini permukaan halus atau kasar. Itu adalah sinyal. Sinyal-sinyal perkembangan, growth hormone dan yang lain. Dan yang terakhir suara. Nah, suara ini sangat menarik ya. Ada salah satu penelitiannya kalau mau dicari, namanya Masaru Emoto, yang melihat bagaimana reaksi suara dengan struktur kristal air.
makhluk hidup kita sebagian besar itu air. Jadi sangat dipengaruhi oleh suara. Nah, oleh karena itu ibu-ibu ya pada kondisi hamil nggak boleh sembarangan. Harus mendengar suara-suara yang baik. Sehingga pertumbuhan sel-sel di dalam janin, di dalam bayi itu akan tumbuh dengan baik. Ya, jadi dulu itu, jadi kalau kalian main ke baby shop ya, toko-toko yang menjual peralatan bayi ya, bukan jual bayi, ya, itu ada tuh semacam kayak earphone ya, tapi buat ditempel di perut. Apa gunanya gitu? Emang bayi sudah bisa mendengar? Belum. Bayi belum bisa mendengar, tapi molekul-molekul di dalam sel bayi itu sudah bisa menyimpan informasi. Molekul-molekul itu bisa menyimpan informasi. Nah, oleh karena itu, didengarkan itu. Kalau sekarang tuh di barat itu biasanya musik-musik klasik, musik klasik. Nah, kita udah punya kearifan lokal gitu ya, terutama kalau yang muslim itu biasanya pada kondisi hamil diperdengarkan ayat-ayat Al-Quran misalnya, biar bayinya nanti akan tumbuh jadi anak yang baik, yang soleh. Jangan dikasih musik rock, dangdut, waduh, masih dijanin. Atau lagu-lagu ambiar, wah, ambiar. Ya, jadi ini sangat penting ya, tanpa kita sadari. Ya, itu semua adalah ligan yang dimana sel bisa merespons. Oke, ini contoh-contoh ligan. Yang pertama hormon, tentu hormon memicu suatu reaksi. Bagaimana ya kalau misalnya apa namanya growth hormon nih, kekurangan ini growth factor ya, ini masuk yang kedua ya, hormon. Misalnya saja kenapa laki-laki kemudian suka dengan perempuan, perempuan suka dengan laki-laki, itu hormon, ada hormon di situ karena fitrahnya seperti itu. Makanya kalau misalnya yang nggak normal ya hormonnya ini kacau ini ya, tapi itu bisa dilatih. Nah kemudian eh ya tadi saya di awal sempat menyinggung misalnya parfum ya. Parfum itu untuk mengatasi bau badan ya. Teknologi yang paling awal itu adalah menghilangkan bau badan. Orang berusaha ya, para ahli kimia mencari struktur-struktur kimia yang bisa menyerap bau badan. Set, hilang bau badan. Tapi ternyata nggak menarik. Oke, baunya netral. Itu jadi nggak menarik. Kemudian dibuatlah senyawa kimia sintetis, ekstrak-ekstrak, terutama dari bunga agar wangi. Oke, bau badannya hilang, sekarang jadi wangi. Oke, lebih menarik. Tapi nggak spesifik. Dengan mencium bau bunga misalnya. Kan kita bingung. Ini laki-laki atau perempuan? Nggak bisa mencerna otak kita. Tapi kalau kalian coba cari parfum-parfum yang baru-baru ya, terutama yang harganya agak lumayan, itu baunya malah kadang aneh. Terutama parfum cowok. Karena bau badan laki-laki itu unik ya. Bukan wangi juga, bukan, agak aneh. Ya. Jadi parfum-parfum yang mahal kok baunya gini ya. Tapi kalau cewek nyium bau itu enak. Enak itu dalam artian bukan enak ini ya, tapi secara bawah sadar ini adalah bau laki-laki. Sehingga menimbulkan rasa ketertarikan. Itu hormon, teknologi parfum yang terbaru. Membuat hormon-hormon sintetik sehingga bisa membuat ketertarikan terhadap lawan jenis. Feromon pada hewan. Bagaimana lebah bisa mencari jalur yang dibuat oleh lebah scout ya, lebah pemandu. Oh, madu ada di sana. Semut, semut scout ya, semut pemandu itu akan mencari sumber gula. Nanti semut prajurit akan datang ke sana. Antigen, virus, vaksin, itu sinyal. Kemudian odoran ya, bau-bau. Tastan, rasa, nutrisi, itu semua adalah contoh dari sinyal. Kemudian permukaan glikoprotein, contohnya sel darah merah. Ada golongan darah A, B, AB, O.
Itu dibedakan karena glikoprotein pada permukaan sel darah merah. Kalau berbeda, maka oh ini bukan darah saya. Maka akan terjadi reaksi penggumpalan darah. Itu biasanya. Kemudian komponen matrik ekstraseluler itu juga merupakan sinyal. Nah ini menarik ya. Jadi ada teknologi sekarang namanya stem cells. Sel yang bisa membuat jadi apa saja. Nah, kalau dia bisa dibuat jadi sel apa saja, bagaimana cara membuatnya? Dengan matriks. Jadi kalau stem cell ini kita taruh di cetakan pembuluh darah, dia akan menjadi pembuluh darah. Yaitu namanya ekstraseluler matriks sinyal. Kemudian cahaya, vision ya, penglihatan. Ya, ini sinyal. Fotosignaling in fotosintesis. Bagaimana daun-daun ya itu akan mencari yang banyak matahari. Kalau kalian melewati suatu jalan yang di kanan kirinya banyak pohon besar, pohon besarnya itu akan menutupi jalan itu, membuat seperti terowongan. Kenapa gitu? Dia ingin memperoleh sinar matahari sebanyak mungkin. Photo activated DNA repair. Beberapa cahaya UV itu mampu membuat kerusakan di DNA. Oleh karena itu di tubuh kita punya DNA polimerase 2 ya terutama. DNA polimerase 2 yang diaktifkan oleh cahaya. Begitu ada cahaya dia aktif, akan memperbaiki DNA yang rusak karena sinar UV. Fotolisis vitamin D harus berjemur di pagi hari. Sehingga kolesterol bisa berubah menjadi provitamin D, berubah menjadi vitamin D yang digunakan untuk absorpsi kalsium ya, membantu pertumbuhan tulang dan gigi. Suhu. Ya ada suatu protein yang namanya chaperon, caper. Chaperon itu protein yang tugasnya melipat protein yang lain. Ada 3 kelas chaperon ya, ada chaperonin, HSP atau heat shock protein, dan yang terakhir adalah PDI, protein disulfida isomerase. Salah satunya yaitu HSP, heat shock protein, protein kejut panas. Jadi protein ini kalau pada kondisi normal santai-santai aja. Tapi kalau terjadi peningkatan suhu dia kerja. Kerjanya ngapain? Melipat protein. Kok dilipat? Ya, karena peningkatan suhu akan menyebabkan denaturasi protein. Protein yang terdenaturasi akan kehilangan fungsinya. Contohnya enzim. Di otak kita ini banyak sekali enzim. Apalagi kalau ada anak-anak, kerjanya aktif tuh. Makanya anak-anak itu bayi kalau tidur itu suka ketawa-ketawa. Kenapa? Mimpi. Otaknya aktif. Otak bayi itu tumbuh pada waktu tidur. Makanya hati-hati kalau bayi mengalami panas, demam, anak. Harus segera diturunkan tuh suhunya. Kenapa? Kalau enggak dia denaturasi. Nah, ada protein HSP yang bertugas melipat lagi protein yang denaturasi. Tapi kalau yang denaturasi banyak banget, nggak bisa HSP-nya. Nggak sempat dia. Denaturasi akhirnya irreversible. Kalau dia irreversible gimana? Ya udah, turun IQ-nya. Karena suhunya terlalu tinggi. Jadi jangan dibiarkan. Nah, kemudian pressure, mechanical touch. Misalnya pada ragi, pada tanaman putri malu ya, Mimosa pudica. Disentuh dia nutup. Venus flytrap atau tanaman kantong semar. Ya, yang ini ada serangga masuk dia nutup. Dimakan serangganya. Itu pressure touch. Kemudian sinyal pertumbuhan ya pada kulit mamalia. Developmental sinyal. Ikatan antara keluarga. Itu penting sekali ada interaksi kulit. Tanpa disadari saat ini banyak terjadi misalnya saja kelainan-kelainan seperti apa namanya LGBT misalnya itu salah satunya karena kurangnya interaksi antara anak ya terutama anak laki-laki dengan ayahnya sehingga tidak ada interaksi kulit ini dipeluk disentuh sehingga akan terjadi kerusakan hormon tadi. Jadi ini sangat penting biosinyal. Dan yang terakhir adalah suara, sinyal suara. Oke, ini bagaimana berbagai sinyal yang tadi ya berinteraksi secara molekuler di level biokimia. Misalnya ini vasopresin ya, suatu hormon.
VR, ini ketemu dengan vasopressin reseptor. Ketemu GI, ini protein G, ketemu adenilat siklase, ya, menurunkan CAMP, ya, dan pada akhirnya akan meningkatkan PKA, protein kinase A. Protein kinase A akan memfosforilasi berbagai protein yang lain, dan terakhir dia akan menginduksi respons tertentu. Epinefrin, adrenalin, itu punya reseptor namanya beta androgenik reseptor, beta AR. Nah, ada protein G lagi, ya. Protein G itu dikasih nama karena dia mengandung GTP. Nah, terus mengaktifasi adenilat siklase. Nah, kali ini menaikkan CAM. Cahaya. Cahaya ini ada rodopsin, ya, di mata kita misalnya. Ada protein namanya rodopsin. Rodopsin itu akan mempengaruhi tirosin kinase, ya, mempengaruhi PDE, eh, saya lupa, ya. Saya lupa singkatannya ini, ya. Dan menurunkan CGMP, kemudian pengaruhi kanal kalsium natrium, tekanannya turun, tekanan osmotik parsialnya turun. Bau, bau ini ada odoran reseptor 1, odoran reseptor 2, protein G olfaktori, kemudian PLC itu fosfolipase C, akan menaikkan IP3, ionositol trifosfat, membuka pompa kalsium. Sistem respon yang lain yaitu melibatkan anidinat siklase, meningkatkan CAMP, dan membuka kanal natrium. Kemudian yang terakhir ada sinyal bau, sweet tastan. Ini ada sweet reseptor, ya, mempengaruhi protein G-gastation, membuka adenilat siklase, meningkatkan CAMP, dan yang terakhir menurunkan protein kinase, menurunkan protein kanal untuk kalium. Nah, berikut contoh-contoh biosinyal. Jadi sel atau organisme itu seringkali berkomunikasi dengan senyawa kimia. Ngengat betina itu mengikat ngengat jantan melalui senyawa kimia yang namanya bombikol. Ya, melalui senyawa kimia yang namanya bombikol. Bombikol ini adalah atraktan, ya, yang akan menarik ngengat jantan. Sehingga ngengat jantan akan nyamperin ngengat betina. Ragi. Ragi organisme sel tunggal juga mempunyai biosinyal untuk perkawinan, ya, mating respon. Ya, jadi single cell tapi dia mating. Biasanya dia mempertukarkan DNA pada plasmid, ya. Ini menggunakan suatu sinyal, ya, peptida rantai pendek, bioaktif peptide. Kemudian feromon, ya. Pada anjing, serigala, feromon itu digunakan untuk menandai wilayah. Kemudian semut, ya, itu menandai jalur, track. Kemudian siklus reproduksi pada rodents, ya, pada rodensia, ya, seperti tikus, terutama tikus tanah, ya, itu dipengaruhi oleh feromon. Kemudian pada organisme multiseluler, ya, sinyal kimia ini ada juga. Tadi kan kita berbicara, ya, kayak anjing untuk wilayah, itu komunikasi organisme yang satu dengan organisme yang lain, meskipun masih satu spesies. Nah, ada juga komunikasi antar satu sel dengan sel yang lain dalam spesies. Namanya adalah hormon, senyawa kimianya. Jadi hormon itu ada yang namanya endokrin, ya, ada eksokrin, dan ada parakrin, ya. Ini berdasarkan organ yang mengeluarkan dan organ yang menerima, ya. Silakan baca lagi buku SMA juga ada ini, atau buku biologi. Nah, kemudian aktivitas listrik pada sistem syaraf. Ini sistem syaraf kita nih listrik. Makanya kalau nggak benar ya dibilangnya konslet, karena itu listrik. Error. Ada sinyal-sinyal yang tidak konsisten pada sistem syaraf kita. Itu error tuh nanti orang. Nah, kemudian hormon.
Hormon ini ada yang broadband ya, yang luas, dan ini satu hormon yang sama bisa memberikan respon yang berbeda pada lokasi yang berbeda. Contohnya seperti misalnya analoginya seperti ramalan cuaca atau saham. Jadi misalnya di dalam tubuh ya, misalnya saja growth hormone nih, misalnya growth hormone. Satu sisi growth hormone akan memicu pertumbuhan pada banyak jaringan. Tapi di sisi lain growth hormone bisa juga misalnya memicu perlambatan pertumbuhan. Misalnya pada ini apa namanya tonsil ya, yang ada di dalam mulut itu. Pada anak-anak itu growth hormone akan menghambat itu, makanya begitu dewasa itu lebih kecil. Tapi kalau masih anak-anak itu dia bisa tumbuh, terutama kalau banyak infeksi. Sehingga malah jadi penyakit yang namanya amandel. Nah, kemudian sistem syaraf. Sistem syaraf ini ibaratnya seperti komunikasi di dalam kabel ya, listrik. Ya, banyak serabut-serabut syaraf di tubuh kita ya. Dan responnya ada yang on off ya, seperti listrik aja. On off. Ya, nah selanjutnya langkah pensinyalan secara umum. Ada beberapa langkah pengiriman sinyal di dalam tubuh kita ya secara umum. Yang pertama, sel berinteraksi dengan lingkungannya dengan menerjemahkan sinyal ekstraseluler melalui protein pada plasmanya. Jadi ini gambar sebelah kanan nih. Ini ada membran sel ya, terus ada sinyal dari luar nih ditangkap oleh reseptor. Yang kedua, reseptor yang terdiri dari domain ekstraseluler dan intraseluler. Ekstraseluler untuk berinteraksi dengan eh, sinyal, intraseluler untuk mengirimkan pesan. Yang ketiga, domain ekstraseluler akan menangkap informasi dari luar untuk diteruskan ke dalam domain intraseluler. 4, bagian intraseluler yang berinteraksi dengan sinyal intraseluler di dalam sel. Misalnya ini. Dia akan mengaktifkan kotak, kotak mengaktifkan segitiga, segitiga mengaktifkan bulat. Kenapa sih Pak berlapis-lapis banyak sekali? Karena molekul sinyal itu nggak banyak. Tapi yang harus dikirim sinyalnya banyak. Makanya dia menggunakan pengiriman berlapis-lapis. Selain itu, sistem pengiriman berlapis-lapis ini memungkinkan tidak terjadinya kesalahan sinyal. Misalnya ada sesuatu yang salah, ya sistem di berikutnya dia bisa mendeteksi. Ada sekuen yang salah, ada sinyal yang salah, itu bisa deteksi. Nah, terakhir ada 3 respon ya yang dihasilkan dari eh, sinyal, yaitu enzim metabolik. Misalnya kita makan, saya makan, maka makanan ini akan masuk ya ke dalam usus. Sebenarnya ke lambung dulu ya, ke lambung. Nah dari lambung ini akan ngirim sinyal nih ke pankreas, ke empedu, ke usus, sehingga pankreas, empedu, dan usus siap-siap menerima limpahan pekerjaan dari lambung. Begitu lambung mengirim ke usus, macam-macam tuh. Pankreas akan mengeluarkan berbagai enzim metabolik ya. Karbohidratase, protease, lipase, nukleotidase, dan yang lain. Nah, itu contohnya. Selanjutnya, interaksi sinyal protein intraseluler ya bergantung kepada pesan yang dikirim ya dari efektor. Tadi saya sudah jelaskan. Dan yang terakhir, protein efektor itu memediasi respon intraseluler. Nah, jadi protein yang banyak ini disebutnya adalah efektor. Nah, ada beberapa teknik ya bagi organisme uniseluler ya atau organisme sel tunggal bisa melakukan interaksi dan komunikasi.
Yang pertama dengan membran bond molekul. Jadi sel donor itu memberikan suatu molekul sinyal yang bisa ditangkap oleh sel target yang punya reseptor. Nah, setelah terjadi penangkapan ini, kedua sel akan bergabung dan membentuk suatu kanal yang bisa digunakan untuk mempertukarkan kandungan senyawa kimia di dalam sel yang satu ke sel yang lain. Biasanya sih yang paling umum itu plasmid ya. Plasmid ditransfer dari organisme satu ke lain. Nah, plasmid ini isinya bisa macam-macam. Terutama untuk organisme patogen ya. Plasmid itu bisa memuat gen-gen yang toksik. Nah, selanjutnya interaksi dengan mensekresikan molekul. Nah, ini seperti ikan nih. Beberapa ikan tuh kawinnya di luar tubuh. Jadi betina nyebarin telur, nanti jantan membuahi telur. Ini mirip gitu ya. Jadi sel sinyalnya itu akan melepaskan suatu molekul yang bisa ditangkap oleh reseptor sel target. Nah, cuma ini hati-hati ya kalau berurusan dengan molekul, terutama di Indonesia, seringkali kita tidak menghitung bobot dan ukuran molekul. Mau bikin misalnya nanopartikel, tapi ukuran nggak diukur. Akhirnya apa? Ya jadinya gede, nggak bisa jadi nano. Nanopartikel itu kan bisa terbentuk kalau kita berurusan dengan molekul kecil, yang skalanya lebih kecil dari nano. Kalau molekulnya aja udah besar, gimana mau jadi nano? Harus potong-potong dulu. Nah, terus kemudian berdasarkan reseptornya, biosinyal dibagi menjadi dua. Yang pertama dengan reseptor terletak pada permukaan membran. Nanti sinyalnya akan diteruskan oleh bagian intrasel dari membran itu. Nah, pada kondisi ini eh, senyawa yang ditransfer umumnya bersifat hidrofilik. Ya, karena hidrofilik dia larut di darah. Tapi begitu ketemu usus tidak bisa masuk. Nah, oleh karena itu dibuat suatu rekayasa agar sel misalnya pada untuk uji acceptability ya. Jadi eh, sel ini dibiarkan kemudian bisa dicek nanti apakah bisa berinteraksi dengan sel sinyal. Kemudian respon intraseluler. Respon intraseluler artinya dengan adanya sinyal sel akan merubah konsentrasi DNA yang diekspresikan. Bisa bertambah, bisa berkurang ya. Itu karena adanya sinyal dari luar terkait dengan molekul-molekul yang hidrofobik. Ya, kalau hidrofobik kan dia nggak bisa nembus membran sel, makanya harus dianterin pakai carrier protein ini. Begitu udah sampai, fosfornya dimasukkan ke dalam sel target. Baik, untuk pertanyaan-pertanyaan nanti bisa dialamatkan ke YouTube ya, ke komentar YouTube atau ke grup WA atau di PB Mobile nggak masalah. Nah yang kedua, maaf ini kelewat. Oke. Ya, selanjutnya tadi kita sudah bahas molekul yang memberikan sinyal. Nah, sekarang bagaimana molekul yang menangkap sinyal? Namanya adalah reseptor. Ada 4 jenis reseptor. Yang pertama gated channel. Ya, jadi reseptor ini akan nempel, nanti ada gerbang yang kebuka, tertutup, buka, tertutup. Nah, ini gated channel. Yang kedua reseptor sistem. Sistem reseptor nanti saya jelaskan. Yang ketiga serpentin reseptor. Nah, ini diambil dari nama penemunya ya. Sehingga dikasih nama serpentin reseptor. Dan yang terakhir itu adalah steroid reseptor, reseptor nonpolar yang ada di dalam tubuh kita. Nah, ini contoh cara kerjanya. Jadi kalau ion channel ini ada kanal gini, begitu ada reseptor dia ngebuka. Jadi ion bisa masuk. Nah, yang kedua G protein link couple reseptor. Jadi
Protein G ini biasanya ada di jarak ya agak jauh dari ligan, tapi ini ligannya kemudian bisa menangkap eh, sampel gitu ya, bisa menangkap sampel ya, jadi mengaktifkan protein G. Nah, protein G nanti akan membuka kanal ion yang sesuai. Nah, kemudian enzim link reseptor ya, reseptor yang menempel pada enzim. Nah, kemarin saya sempat mengerjakan ini ya, reseptor yang menempel pada enzim. Ya, jadi akan ada reaksi kimia yang disintesis. Biasanya ini pakainya HRP ya, host reduced peroxidase. Coba lihat yang kanan nih. Nah, yang kanan ini ada aktif ya, gugus aktif dari enzim tersebut. Nah, kemudian tadi kita sudah belajar mengenai proses produksi sinyal, proses menerima sinyal atau reseptor, yang terakhir adalah mengirim sinyal atau transferring sinyal. Jadi ada sinyal yang masuk ya, kemudian ada cascade, reaksi berantai dalam sel. Ini umumnya membutuhkan energi. Misalnya ini APPP, artinya adenosin triphosphate ya ATP. Untuk setiap reaksi sinyal ternyata satu ATP dipecah. Tapi selain itu ya, ATP itu akan digunakan sebagai energi ya. Nah, maaf. Ya. ATP itu akan digunakan sebagai suatu energi. Nah, oleh karena itu ATP ini harus mengalami proses regenerasi. Kalau dia sudah mengaktifkan ya ini di sinyal out, mengaktifkan protein lain, nanti dia akan keluar lagi sebagai fosfat bebas, dibuang. Nah, oleh karena itu kita tetap perlu asupan fosfat dari makanan untuk mengisi fosfat yang terbuang. Syukur-syukur bisa lebih banyak sampelnya kalau pada suatu riset. Nah, selanjutnya mengirim sinyal ya. Ada protein penting yang namanya protein kinase. Jadi protein yang memfosforilasi protein yang lain, ditempelin gugus fosfat. Sehingga ada yang bisa aktif, ada yang bisa jadi non-aktif. Misalnya ini, pada suatu sistem ini off ya, tidak bekerja, tapi ada cahaya, cahaya akan mengaktifkan protein kinase, sehingga bisa memecah ATP dan ADP. Nah, agar reaksi ini terus berjalan, maka misalnya bisa saja istilahnya apa ya? Bisa saja yang mengaktifkan kinase ini dibuat ada beberapa atau mengikuti siklus yang ini. Jadi kalau udah aktif, dia ngelepas fosfat jadi inaktif lagi dan seterusnya. Nah, terus apakah itu mubazir? Enggak juga, ya emang prosesnya begitu ya. Oke, nah terus kemudian, nah ini ada beberapa modifikasi irreversible ya yang bisa digunakan sebagai signaling. Ya, misalnya yang pertama ini, fosforilasi ya, jadi mengikat senyawa fosfat pada gugus tertentu. Misalnya glikogen fosforilasi, protein kinase, ini semua bentuk fosforilasi. Yang kedua, adenylyl adenosine E. Nah, ini reaksinya membutuhkan 2 ATP untuk setiap molekul yang akan diikat. Di sini contohnya, ini enggak ada nama molekulnya lagi, tapi sejenis gula ya, gula ketosa ya, bukan aldosa, gula segi 5 mengikat senyawa adenilat, asam urat. Kemudian uridilasi, jadi kalau dari namanya ini harusnya melibatkan urin nih. Kemudian ADP ribosilase, ribosilasi. Nah, misalnya ini ada pada toksin kolera, difteri, kemudian ada dinitrogenase reduktase. Oke, yang terakhir itu adalah enzim yang merubah. Enzim redox, ini reaksinya redox ya, di mana NAD jadi nikotinamida. S-adenosilmetionin menjadi S-metionin.
Ini reaksinya kimia banget, nanti pelajari lagi. Nah, selanjutnya ini adalah regulasi aktivitas enzim. Ada 5 jenis regulasi aktivitas enzim. Yang pertama, enzim itu bisa diatur dengan inhibitor. Ini contohnya inhibitor kompetitif itu adalah yang warna biru, non-kompetitif adalah yang warna merah. Nah, yang kedua, suatu sinyal ya enzim bisa diatur dengan namanya proteolisis. Contohnya zimogen yang ada di dalam sistem pencernaan. Tripsin itu mungkin ada di pencernaan kita, tapi dia nggak aktif, kemotripsin. Nanti begitu diaktifkan ya dengan suatu sekuen tertentu, misalnya kemotripsin, dicari gen yang bisa mengaktifkan tripsin yang sintesis tadi. Gitu, di bakteri misalnya. Nah, itu adalah aktivasi dengan proteolisis. Nah, yang ketiga fosforilasi. Ya, ini banyak protein dalam tubuh kita ya, terutama yang terkait dengan lintas metabolisme di permukaan sel. Banyak enzim-enzim yang mengalami fosforilasi. Jadi dia nggak aktif, begitu tambahin fosfat, ini yang segitiganya lepas. Jadi dia menjadi aktif. Nah, kemudian feedback regulation. Nah, feedback itu apa artinya? Ya, jadi kalau suatu senyawa sudah banyak, ya dia akan memberitahu tempat sintesisnya ya. Misalnya ini yang hijau, kebanyakan ngirim, nah itu X itu udah nggak bisa nerima lagi, maka bisa dibalikin. Itu adalah inhibitor. Nah, selanjutnya proteolisis. Nah, dari namanya udah jelas protein. Lisis protein. Ini tadi udah juga dibahas. Nah, kemudian feedback inhibition ya tadi udah. Dan yang terakhir sinyal transduction. Nah, beberapa enzim dalam tubuh kita diikat oleh senyawa lain namanya regulatory subunit. Nah, agar enzim ini tidak merusak macam-macam. Oke, ini contohnya regulatory subunit ya pada enzim kinase atau protein kinase. Ini misalnya ada subunit regulator G dan C. Kemudian ada CAMP yang mendekati enzim target. Nah, bagaimana enzim target ini bisa meloloskan sampel ya, tapi tidak meloloskan zat-zat yang lain yang ikut numpang di analisis. Jadi sangat spesifik ya kalau misalnya apa itu namanya sinyal. Nah, kemudian ini efektor, protein efektor. Nah, bagaimana sinyal itu bisa mempengaruhi kondisi suatu sel. Nah, di gambar ini dijelaskan ya ini ada nukleus ya, punya efektor. Nah, kalau ini dibuka itu bisa diambil oleh bentuk riset yang lain. Nah, kemudian jaringan transduksi sinyal. Bagaimana sinyal pada sel bisa dikirim? Ya, tadi baik dari satu organisme maupun beda organisme ya. Artinya dalam satu spesies ya, beberapa sampel. Nah, ini sinyal protein banyak tadi udah kita bahas, ada IP3, ada tirosin kinase dan lain-lain. Nah, ini tambah lagi. Ya, ini ada protein efektor ya. Ini gambar yang kanan atas nih hijau. Itu adalah apa ya? Untuk reseptor gitu ya. Nah, ini contoh enzim yang sudah diaktifasi ya, dia akan masuk sampai mempengaruhi ekspresi gen di DNA. Nah, kondisi ini bisa tercapai karena tetap energi aktivasi dari mRNA itu tinggi, tapi nanti eh, mRNA ini juga bisa langsung digunakan sebagai objek riset, misalnya untuk mempelajari apoptosis. Nah, ada beberapa prinsip dasar terkait dengan transduksi sinyal atau pengiriman sinyal pada makhluk hidup. Yang pertama spesifisitas, jadi harus spesifik. Yang kedua amplification, reaksi yang dicoba ini harus bisa dicoba oleh orang lain, termasuk bisa di scale up. Kemudian desynthesization atau adaptation dan yang terakhir adalah integration. Nah, yang pertama terkait dengan specificity.
Jadi reseptor itu punya bentuk yang khas. Hanya molekul yang dia cari yang bisa masuk. Ini namanya specificity, spesifisitas enzim. Nah, kemudian yang kedua prinsipnya adalah amplifikasi atau istilah lainnya cascade ya, berlipat ganda ini, amplification by enzyme cascade. Ya, jadi dari sinyal itu akan mengaktifkan enzim satu. Enzim satu mengaktifkan beberapa enzim 2. Enzim 2 mengaktifkan beberapa enzim 3. Jadi tadinya dari sinyal yang cuma sedikit, sekarang responnya banyak. Nah, jadi sinyal-sinyal dalam tubuh hormon itu biasanya berada pada konsentrasi 10 pangkat min 6 sampai 10 pangkat min 9 molar. Nah, makanya riset hormon juga capek juga ngekstraknya gitu. Karena jumlahnya kecil banget. Itu menarik ya kan, nggak banyak yang ngerjain juga. Nah, kemudian adaptation atau desensitization. Artinya dengan suatu sinyal tertentu reseptor akan menerima ya, dan reseptor akan cek ini sebelumnya sudah ada belum di industrinya mereka misalnya, atau kalau dalam hal ini di sel udah ada belum respon yang diinginkan. Nah, biasanya kalau sedikit oh itu masih ada, maka nggak akan jalan tuh reaksi selanjutnya. Nah, kemudian ini ada yang namanya integrasi. Jadi pada beberapa hormon dia bisa berinteraksi dan menghasilkan satu respon yang tunggal. Itu integrasi. Misalnya ini ada sinyal satu, sinyal dua mengaktifkan reseptor yang berbeda, tapi kemudian sinyal satu meningkatkan, sinyal dua menurunkan. Nah, berarti respon selnya, respon organismenya adalah perbedaan atau rata-rata dari sinyal. Oke, itu yang bisa saya sampaikan terkait pendahuluan untuk materi biosinyal. Ya, saya sampaikan kembali. Kalau ada pertanyaan boleh di kolom komentar di bawah ini atau kemudian bisa juga disampaikan di grup ya, baik grup chat ataupun grup pada IPB Mobile. Apabila agak panjang boleh di Japri ya melalui WA atau melalui email juga dipersilahkan. Baik, itu yang bisa saya sampaikan untuk bahan kuliah ini. Selamat belajar ya, selamat mengikuti mata kuliah biosinyal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.